Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini bocah belajar tani akan update lahan yang baru dulur. Ini baru saja saya tanami bawang merah kemarin hari Kamis. Berarti sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 HST dulur. Dan alhamdulillah belum tumbuh dulur. Ini loh kenapa kalau kita itu milih benih itu harus benar-benar yang dari rekomendasi dulur semua, itu yang akurat dulur. Jadi bukan berarti ini tidak bagus benihnya, bukan. Benih ini memang saya tahu kalau dormansinya itu tidak seperti biasanya dulur. Ini agak cepat saya tanamnya. Itu loh kenapa kalau kita itu akan melakukan penanaman bawang merah itu benar-benar harus bibit atau benih itu yang berkualitas sesuai dengan yang kita harapkan, bisa bior dalam waktu 1 minggu. Kalau ini saya rasa nanti akan bior di 10 HST dulu. Tuh. Tapi masih kalau 10 HST itu masih bisa dikatakan bagus dulur. Ini dormansi 3 bulan lebih dikit untuk benihnya. Dan hari ini saya akan melakukan pemberantasan kepiting sawah. Kalau di sini namanya yuyu. Jadi buat dulur semua kalau punya lahan yang dataran rendah khususnya dulur, itu rata-rata bedengan itu dirusak daripada kepiting sawah itu dulur atau yuyu. Jadi selain dia itu membuat lubang pada samping gotnya, jadi di got itu, di dinding got itu biasanya dilubangin, akhirnya bedengan itu longsor. Dia juga bikin rumah atau bikin lubang itu di tengah-tengah bedengan dulu. Banyak benih itu yang dibawa masuk atau akhirnya tertimbun daripada tanah yang dapat dia gali dulur. Nah solusinya ini dulur, saya buat racikan untuk membasmi itu. Ini saya tunjukkan. Bentar dulur. Nah ini dulur, ini racikan insek dulur. Ini insek saya mix dengan singkong. Jadi singkong itu saya cabut, singkong basah saya kupas, kemudian saya parut tapi bukan yang parut lembut dulur, ini parut yang agak besar-besar nih. Kemudian langsung saya mix dengan insek. Terus saya lakukan penjemuran dulur. Setelah di mix insek, dijemur sekiranya ini sampai kering, bisa 1 hari kalau full panasnya. Dan untuk aplikasinya ini bagusnya itu kalau sore hari dulur, jangan aplikasi pagi. Kita tinggal taburkan di got-got itu, sekeliling gotnya itu kita tabur. Juga kita masukkan lubangnya yang ada di atas bedengan. Jadi setelah saya lakukan pengamatan dulur, kepiting sawah itu atau yuyu itu, kalau yang dia bikin rumah itu di dinding bedengan atau di dinding got, kalau malam itu dia keluar dulur, masuk ke got cari makan. Sedangkan yang dia bikin bikin lubang dari atas bedengan, dia itu tidak keluar dulur, tetap di dalam. Dia menunggu mangsa itu datang. Jadi dia itu menunggu calon mangsanya itu datang. Seperti itu. Kalau orang sini bilangnya topo, bertapa dia tuh. Nah itu harus kita langsung masukkan singkong yang sudah kita parut ini, kemudian kita campur insek ini, kita masukkan lubangnya. Alasannya kita jemur, satu, biar insek ini benar-benar masuk ke pori-porinya si singkong ini, meresap ke dalam singkong. Kemudian jika kita tabur di got, dia itu tidak akan cepat larut dulur untuk inseknya. Dia tidak tercuci karena sampai dalamnya itu ada inseknya. Nanti kemudian kepiting sawah atau yuyu itu makan daripada
inseknya itu. Makan ini singkongnya ini. Doyan sekali dulur, itu rakus, itu makan apa aja dimakan. Bahkan yang kambang di kali yang warnanya kuning pun itu dia makan. Itu kesukaannya. Jadi kita kasih apapun dia makan. Biasanya dalam waktu 1 kali 24 jam itu sudah pada ngambang di got, mati dia tuh. Karena di sini tuh dekat dengan pertanian padi yang notabene dataran rendah, banyak sekali itu dulur. Kepiting sawahnya itu atau yuyu. Ini dulur yang sudah mati saya ambil. Nah ini dulur. Ini yang sudah kering ini juga mati akibat insek. Karena dia di darat jadi mati kering dulur. Seperti ini. Ini kepiting sawah atau yuyu. Ini kalau bikin lubang itu cukup 1 malam bisa dalamnya hampir 1 meter. Kalau kita bongkar itu hampir 1 meter itu bisa bikin sarang segitu dalam dulur ini. Padahal dia tidak punya tangan, hanya cuman jari-jari seperti ini. Tapi dia bisa membawa tanah itu dari dalam lubang itu dibawa ke atas sehingga menimbun daripada umbi bawang merah. Saya amati juga kalau malam dia bikin rumah itu dulu. Ternyata dia bikin seperti lumpur dulu di dalam lubangnya itu. Kemudian dia naik ke atas itu di punggungnya sini dulur itu. Lumpurnya itu ditaruh di atas punggungnya sini. Kemudian keluar dan dibersihkan dengan capitnya ini, diturunkan dengan capit ini. Kemudian didorong-dorong, itu bikinnya. Nah, akhirnya kita bikinkan racikan ini. Ini makanan buat si kepiting sawah atau yuyu. Tapi kita campur racun dulur. Karena itu hama, jadi kita juga harus dikendalikan. Kalau kita untuk memberantas sampai tuntas mustahil dulur, karena memang itu sudah kodratnya, akan selalu ada. Tapi kita bisa mengendalikan di lahan kita seperti itu. Ini saya bikin ini kemarin lumayan banyak dulur, 2 ember ini. Sekarang sudah kering. Dan kalau dulur semua mau tanya inseknya ini loh. Bukan endorse ini, jadi saya tidak endorse, tapi saya memberitahu dulur semua kalau saya menggunakan ini. Ini Marsal insektisida perlakuan benih. Ini sama yang untuk kita melakukan penyimpanan atau pembenihan daripada bawang merah, itu bisa kita campur ini dengan kalsium atau dengan kalsium karbonat itu loh dulur. Itu bisa dengan ini Marsal atau bisa Mip Cinta. Seperti itu dulur, ini racikannya. Dan untuk update tanaman saya kali ini ya seperti ini kondisinya dulur. Ini benih 1 kuintal. Sampai detik ini baru ada 1-2 itu yang keluar tunas daun. Tapi kalau untuk perakaran dulur, dalam 4 HST ini untuk perakaran saya coba itu cek sudah hampir 100% itu. Yang ngeceknya gimana ya dulur 100%? Berarti harus saya cabutin semua. Jadi saya random itu sudah nampak akarnya itu panjang dulur. Itu nanti juga akan lebih bagus. Jadi benih itu, ini buat pengalaman buat dulur semua. Benih itu kalau tumbuh daunnya lebih cepat daripada akar, itu juga tidak baik. Menurut versinya bocah belajar tani. Alasannya 1. Kalau daun sudah panjang, kemudian akar baru tumbuh, nutrisi yang akan dimakan oleh daun ini kan terhambat dulu. Tidak ada karena dia sedikit tidak ada penyerapan air dari akar. Karena kalau nutrisinya dia masih ngambil di umbinya. Tapi kalau untuk air, itu kan dia tetap menyerap air dulur. Walaupun sedikit banyak tetap akan menyerap nutrisi dari tanah. Nanti itu biasanya terjadi macet. Jadi pertumbuhan daunnya macet karena menunggu asupan dari akar
begitu karena daun ini sudah macet, akhirnya akar itu panjang, dikirim nutrisi pun dia akan masih macet dulur. Nanti pulihnya lama aja. Itu kenapa kadang kalanya itu ada tanaman bawang merah kita yang justru tumbuh awal nanti akan daunnya agak gelap hitam, tidak mau seperti daun pisang muda. Dia macet pertumbuhannya karena awalnya dia tumbuhnya lebih cepat. Contoh saja, kalau dulur semua akan tanam dan kemudian ada yang sudah keluar daun, silakan dulu coba nanti bandingkan dengan yang masih belum keluar daun saat tanamnya. Nanti akan lebih bagus yang belum keluar daun karena dia perakarannya tumbuh dulu. Seperti itu. Dan ini sudah bisa dimakan, walaupun sebagian itu masih muda. Ini juga masih muda dulur, karena batangnya kena fusarium. Jadi ini saya ambil, akan saya coba seperti apa isinya. Mungkin saja ini belum kuning, masih putih, tapi kita akan coba dulur ya. Kulitnya saja masih keras. Kita coba dulu, dilihat isinya seperti apa. Nah lur, masih agak muda, jadi belum tua, masih putih untuk bijinya. Belum tua tapi sudah nampak kuning. Saya akan coba rasanya manis enggak gitu. Kita makan. Sudah manis loh rasanya, walaupun masih muda. Bijinya masih putih. Tapi hati-hati, jangan dicampur ini, nanti bisa KO sama orang-orangnya. Baik lur, mungkin itu saja penjelasan dari Bocah Belajar Tani, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang tanya tentang ini boleh, saya tidak endorse. Saya hanya membagikan buat dulur semua, khususnya para pemula. Kalau yang senior tidak perlu diguru ajarin, sudah ahli. Terima kasih buat para senior yang sudah membagikan ilmunya termasuk kepada saya, sehingga saya bisa bagikan ke dulur-dulur pemula seperti saya juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.